Seiring dengan kemajuan teknologi informasi dan komunikasi, literasi digital di Indonesia perlu ditingkatkan. Dengan begitu, masyarakat bisa meningkatkan kemampuan pengetahuannya atau kognitifnya, sehingga keterampilan yang dimiliki tidak hanya sebatas mengoperasikan handphone saja. Lalu, apa itu sebenarnya literasi digital? Literasi digital merupakan kemampuan menggunakan teknologi informasi dan komunikasi untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat dan mengomunikasikan informasi dengan kecakapan kognitif maupun teknikal. Literasi digital ini mengacu pada kemampuan individu untuk menemukan, menilai, dan menyusun informasi yang jelas melalui tulisan maupun melalui media lain di berbagai platform digital. Dengan adanya literasi digital, seseorang akan mampu berpikir kritis dalam memecahkan masalah, berkomunikasi juga akan lebih lancar, serta dapat berkolaborasi atau bekerja sama dengan banyak orang. Hal ini sangat diperlukan di tengah gencarnya serbuan informasi, yang beberapa di antaranya merupakan temuan isu hoax. Konsep literasi digital sendiri sudah muncul cukup lama, tepatnya sejak tahun 1997 yang dipelopori oleh tokoh bernama Paul Gilster. Konsep literasi digital berakar pada literasi komputer dan literasi informasi. Literasi komputer berkembang pada tahun 1980-an ketika saat itu komputer sudah banyak digunakan baik di lingkungan bisnis maupun di lingkungan masyarakat. Sedangkan literasi informasi muncul pada tahun 1990-an di mana informasi sudah semakin mudah disusun, diakses maupun disebarluaskan melalui teknologi informasi yang ada. Contoh penerapan literasi digital dalam dunia biologi adalah bioinformatika atau komputasi biologi. Istilah bioinformatika dan komputasi biologi sering digunakan bergantian, tetapi dua bidang ini memiliki fokus berbeda. Bioinformatika lebih berhubungan dengan mengembangkan software, koleksi, dan penyimpanan informasi biologi atau database dengan metode visualisasi, sedangkan komputasi biologi lebih condong kepada pengembangan algoritma, model matematika, dan statistika dalam menganalisa data-data biologi melalui bantuan komputer. Bioinformatika berkembang pesat pada pertengahan tahun 1990, sebagian besar disebabkan oleh proyek genom manusia atau Human Genome Project dan berkembangnya teknologi sekuen DNA. Dengan adanya sekuen DNA manusia ini, maka seseorang bisa menganalisis dan mengidentifikasi varian genetik yang dapat menyebabkan resiko penyakit seperti kanker, diabetes, dan lainnya dengan alat bantu bioinformatika. Adapun tujuan utama dari bioinformatika ini adalah yang pertama yaitu mengorganisasi data yang mengizinkan peneliti untuk mengakses informasi biologi yang ada ataupun memasukkan data baru, seperti misalnya pada pembuatan database atau bank data untuk menyimpan sekuen DNA atau protein. Yang kedua yaitu mengembangkan perangkat dan sumber daya dalam menganalisa data biologi, seperti misalnya pada BLAST atau Basic Local Arrangement Search Tool yang merupakan perangkat dalam mencari sekuen homolog pada protein maupun DNA. Yang ketiga yaitu menggunakan perangkat tersebut dalam menganalisa data dan menginterpretasikan hasilnya untuk mendapatkan informasi atau pengetahuan baru, seperti pada penggunaan tool Crusoe untuk multiple sequence arrangement, yaitu untuk menentukan apakah beberapa sekuen DNA atau protein memiliki hubungan. Contoh literasi digital yang dapat diterapkan di sekolah yang pertama yaitu dapat menyediakan kelas virtual sehingga siswa dapat belajar kapan saja dan di mana saja. Kemudian berkomunikasi antar warga sekolah dapat menggunakan teknologi digital seperti email, Zoom, Google Meet, atau media sosial yang lain. Yang ketiga dapat mengarsipkan data digital menggunakan aplikasi. Yang keempat, menjelajahi atau browsing informasi di internet akan materi yang belum bisa dipahami atau sulit untuk dikuasai. Elemen-elemen yang penting untuk mengembangkan literasi digital ada 8, yaitu yang pertama,
kultural, di mana dapat memahami ragam konteks pengguna dunia digital. Yang kedua, kognitif, yaitu daya pikir dalam menilai konten. Yang ketiga, konstruktif, di mana ada reka cipta suatu yang ahli dan aktual. Yang keempat, komunikatif, di mana dapat memahami kinerja jejaring dan komunikasi di dunia digital. Yang kelima, kepercayaan diri yang bertanggung jawab. Yang keenam, kreatif dalam melakukan hal baru dengan cara baru. Yang ketujuh, kritis dalam menyikapi konten. Yang kedelapan, bertanggung jawab secara sosial. Adapun manfaat dari adanya literasi digital yaitu pertama dapat menghemat waktu karena dapat mencari informasi atau referensi di internet dapat dilakukan kapan saja dan di mana saja. Selain itu juga dapat lebih hemat biaya karena banyak web dan aplikasi gratis di internet yang juga menawarkan beberapa diskon. Yang ketiga, memperluas jaringan karena dapat menambah teman baru dari berbagai wilayah, bahkan dari berbagai negara melalui media sosial. Yang keempat, dapat membuat keputusan yang lebih baik dengan cara mencari tahu dan membandingkan sebuah produk melalui internet. Yang kelima, belajar menjadi lebih cepat dan efisien. Misalnya, dengan mudah kita mencari arti kata atau istilah tertentu. Yang keenam, dapat memperoleh informasi terkini dengan cepat dengan cara mengetahui kondisi lalu lintas terkini dengan menggunakan aplikasi. Yang ketujuh, ramah lingkungan karena kita dapat menghemat kertas dan mengalihkannya dengan menggunakan buku elektronik. Yang kedelapan, kita dapat memperkaya keterampilan karena kita dapat membuat percobaan-percobaan dengan melihat tutorial atau langkah yang ada di internet. Adanya berbagai manfaat dari literasi digital juga menimbulkan berbagai tantangan yang juga harus dihadapi karena berkembangnya peralatan digital dan akses informasi digital yang membanjir. Keterampilan dalam literasi digital menjadi hal yang mesti dikuasai oleh pengguna internet. Tercatat melalui riset pada tahun 2017 terdapat 132 juta pengguna internet di Indonesia dengan angka pertumbuhan sebanyak 51% hanya dalam setahun. Adapun peluang dari adanya literasi digital ini adalah dapat mengembangkan kemampuan literasi tanpa menegasikan teks berbasis cetak. Dengan adanya jaringan internet pula, digitalisasi dapat dijadikan media perantara untuk menuju praktek literasi yang dapat menghasilkan teks berbasis cetak. Sebagai contoh, kegiatan menulis di blog pribadi dapat diarahkan untuk mengumpulkan tulisan, untuk kemudian bisa dijadikan buku yang berisi kumpulan tulisan dengan tema tertentu yang diambil dari blog pribadi. Sekian informasi yang dapat saya sampaikan mengenai literasi digital. Semoga informasi yang saya berikan dapat memberikan wawasan, pengetahuan sekaligus informasi baru kepada kalian, dan saya mohon maaf apabila terdapat kekeliruan dalam saya menyampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.